jam ngantuk ini. Jam rawan. Pak. Salam 1,7 Krakatau Radio Yarsa Jagat. Kakak Teteh di Satu Tundinge Ujung Banten masih bersama Una. Hari ini hari spesial kita. Tadi kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Dan seperti janji Una tadi, kita juga akan mengobrol bersama Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad Dimyati Natakusuma. Dan di ruang siar Krakatau Radio saat ini sudah hadir Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad Dimyati Natakusuma beserta reng-rengan. Kami dikeroyok. Rekor. Dan tentunya juga kabar baik buat Kakak Teteh bisa ikut berpartisipasi. Silakan bisa melalui WA ya, atau juga bisa melalui live TikTok Krakatau Radio. Saat ini sedang live, Kakak Teteh bisa nonton juga bisa berinteraksi langsung bersama Bapak Wagub kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih puasa Pak. Ya, Tapi makanya dikeroyok itu untungnya lagi puasa. Coba kalau enggak puasa berdua aja ya Pak. Tambah seger aja nih Pak walaupun puasa. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mewakili masyarakat Kabupaten Pandeglang dan juga pendengar Krakatau Radio ingin mengucapkan selamat untuk Bapak dan juga Pak Andra Soni yang telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Dan kami juga tentunya berharap semua program-program yang sudah di-share ke masyarakat itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan tentunya juga kami berharap di pundak Bapak kemajuan Banten ke depannya. Mudah-mudahan Bapak dan Pak Andra diberikan kesehatan, sehat dan lancar melaksanakan segala kegiatan pemerintah Provinsi Banten. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Bapak udah dilantik dari bekerja fixnya udah berapa hari nih jadi Wakil Gubernur Banten? Seminggu? Jadi begitu hari Kamis dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, hari Jumat saya sudah ngantor. Semangat sekali. Luar biasa ya. Sudah ngantor, sudah saya arahkan, sudah saya berikan ujangan, pengarahan kepada semua SKPD yang ada, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Banten, dan mereka tidak usah memerlukan waktu lama, 1 minggu mereka udah lari. Wah, luar biasa. Udah bisa bekerja. Responnya sesuai, quick juga gitu ya Pak ya? Ya quick respon. Karena memang para pejabat di Provinsi Banten itu sebenarnya sudah ready ya, untuk bekerja. Saya juga entah bagaimana para pejabat yang ada di Provinsi Banten itu sebetulnya sudah hasil rekrutmen yang bagus sebetulnya sebelumnya. Kalau kita lihat rekrutmen mungkin pada zaman Pak WH. Pak Wahidin Halim kan seorang birokrasi tulen, saya lihat kerja aparatur itu sebetulnya sudah running semua gitu ya, hanya memang mereka terkungkung saja. Karena mereka seperti tersandra saja. Sekarang udah ada fix gubernurnya sekarang gitu. Sudah ada orang tuanya, nah mereka betul-betul bisa bekerja cepat dan ke depan harus lebih bagus. Amin. Harus lebih baik, lebih hebat lagi ke depan. Baik, artinya Bapak ketika masuk ke birokrasi Banten ini melihat optimis nih dengan perangkat SKPD yang ada semuanya Banten bisa lebih ya di SKPD yang ada ini kan yang kosong banyak, yang kosong. Tapi yang tidak kosong itu saya lihat dari birokrasinya mereka handal-handal dan mereka memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang bagus. Karena saya kan sebelumnya pemimpin di daerah juga. Pemimpin juga di DPR juga. Saya bisa lihat bagaimana kesiapannya sebetulnya seperti itu. Apalagi Banten ini ya. Jadi lihat Banten begitu masuk hari Jumat, hari Sabtu, Minggu kerja tuh. Sabtu Minggu kerja, Senin apel, saya rapatkan barisan, bulatkan tekad. Mereka betul-betul kompak dan memang bagus. Rata-rata birokrasi di Banten bagus, hanya tinggal diberdayakan. Yang tadinya hanya didominasi oleh 1 atau 2 orang saja, sekarang harus mereka bekerja semua. Jadi distribution of power-nya sampai ke bawah-bawah. Nah itu yang sehingga mesin ini bergerak semuanya. Problem yang ada sebelumnya
di tackle oleh satu orang. Nah itu yang menurut saya miss ya dalam Jadi manajemen agak lambat gitu ya, Pak? manajemen pemerintahan kurang bagus. Maka kita akan gerakan semuanya sehingga Banten ini akan menjadi maju, Amin. adil, makmur, dan sejahtera. Oke. Yang pasti tidak korupsi. Nah, itu tagline-nya luar biasa, tidak iya. korupsi ya. Dan artinya memang sudah siap running nih. Nah, kita berbicara tentang program-program janji program Bapak ya pada saat pencalonan kemarin. Ini tadi yang sudah banyak ditanyakan juga melalui TikTok Krakatau itu sekolah gratis kumaha teh gitu ya, karena saya tadi kan woro-woro Pak Gubernur gitu ya datang, Pak Wakil Gubernur, tapi ternyata tadi Pak Wabub dulu. Nah sekarang udah datang nih Pak Wakil Gubernurnya nih, program gratis, sekolah gratis yang sampai S1 itu gimana Pak? Katanya masyarakat banyak yang nanya seperti itu. Ya awal ini saya menjadi calon gubernur kan, memiliki visi misi yaitu kuliah gratis. Tapi begitu dipadukan, kami membuat visi misi yang sama. Akhirnya diputuskan yang namanya sekolah gratis. Awalnya kuliah gratis, karena kuliah gratis itu kita lihat gapnya sangat tinggi sekali. Betul. Yang ada di Provinsi Banten. Kita hitung wajar Dikdas 9 tahun. Terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Ternyata wajar Dikdas 9 tahun itu di Pandeglang itu hanya minus 1% saja. Hanya 1% yang tidak sekolah. Untuk SD SMP. Nah untuk tingkat SLTA ini persoalan di Banten ini. Ini sebanten juga, sebanten nih. Jadi 1% itu di Banten. Ya kurang lah dari 1%. Itu berarti sukses. Wajar Dikdas 9 tahun. Nah tinggal ya ke SMA. Begitu dihitung ke SMA, persoalannya kurang lebih 40% yang tidak sekolah. Jadi hanya sebanten, hanya 60% yang sekolah ke SLTA. Itu SLTA tingkatnya SLTA. Maka inilah persoalan yang ada. Nah kalau lihat hasil data yang ada untuk kuliah itu hanya 20% yang kuliah. 80%-nya nggak kuliah. Nah ini kan persoalan gap yang tinggi. Nah kalau kita lari ke kuliah gratis, ini pun masih ada persoalan di SLTA, masih ada persoalan di SMA yang mana 40% tadi. Sehingga apa? Sehingga udah kita fokuskan kepada sekolah gratis. Jadi sekolah gratisnya sampai SMA dulu gitu ya Pak? SMA dulu, sekolah emang sampai SMA. Ya, maksudnya gratis gitu. Gratis itu ya sampai SMA. Supaya kita tuntaskan dulu nih SMA yang 40% nggak sekolah itu. Nah maka oleh sebab itu kita programkan itu, dan itu dimulai nanti di masa ajaran baru 2024-2025. Berarti di tahun masa ajaran baru yaitu di bulan Juli. Tahun ini berarti udah tahun ini. Dan itu kita lakukan refocusing. Karena sebelumnya di APBD tidak ada itu yang namanya untuk sekolah gratis itu. Nah sekolah gratis buat siapa? Buat swasta sebetulnya. Ini buat sekolah-sekolah negeri memang sudah gratis. Maka ini merupakan kabar gembira buat sekolah swasta. Anggaran berapa yang sudah sekarang melakukan refocusing? Sudah sampai 140 miliar. Ini baru babak pertama, 140 miliar. Kalau di total semuanya ya memerlukan kurang lebih hampir di atas 300 miliar. Tapi kita lakukan refocusing, kita lakukan penghematan untuk sekolah gratis. Supaya apa? Supaya visi misi gubernur, wakil gubernur ini bisa terlaksana. Tapi itu tadi kita pasti ada yang mau dan ada yang tidak. Nah sekolah-sekolah yang nggak mau sekolah gratis ya sudah kita tidak berikan. Misalnya sekolah apa? Sekolah yang berafiliasi dari luar negeri. Misalnya dari universitas mana yang dari luar negeri ya? Atau sekolah mana yang dari luar negeri, banyak. Dan sekolah itu mahal, nggak mau dia gratis. Maka saya sih sampaikan kalau seperti sekolah-sekolah seperti itu orang sekolah-sekolah itu sudah nggak memerlukan lagi bos. Maka bosnya bisa diputar alokasikan ke sekolah-sekolah lain. Nah inilah sekolah swasta yang harus kita prioritaskan ke depan. Sekolah apa saja nanti Pandeglang seluruhnya misalnya itu bisa dilakukan. Jadi kabar gembira nih buat kita semua masyarakat Banten, sekolah gratis sampai SMA. Gratis. Jadi nggak ada yang nggak sekolah, itu nggak ada ya Pak ya? Ya kami berharap tidak ada yang tidak sekolah. Kecuali kalau mereka nggak mau. Misalnya kalau sudah gratis mereka tidak sekolah, ya kita berikan sanksi, sanksi moral kepada muridnya, kepada anak-anak itu dan kepada orang tuanya. Udah gratis kok masalah. Nah, persoalan kemarin kenapa ada gap 40%, kurang lebih 40% yang tidak sekolah?
itulah persoalannya karena tadi mahal biayanya. Okay. Jadi Swasta gitu ya. katanya mafifulus mampus. Maka disitulah negara hadir, pemerintah hadir. Okay. Saya ingin kenapa dalam menghadapi Millennium Development Goals (MDGs) diperlukan yang namanya Human Resource Development, sumber daya manusia. Nah, di sini hadir saya didampingi Kadiskominfo, ada KPID dan komisioner KPID Banten. Mudah-mudahan memonitori terus dan perkembangan dan persoalan sekarang nih, kenapa sih terjadi seperti itu Pak? Sarana prasarana jelek gitu, dan lain sebagainya. Nah, mazhabnya yang tadinya pakai kiblat kita. Sebelumnya mazhab kita adalah kiblatnya Eropa. Betul. Karena kita dijajah Portugis, dijajah Belanda, mazhabnya Eropa. Sekarang mazhab kita ke Amerika. Amerika adalah membangun sarana prasarana yang dibangun, termasuk infrastruktur. Itu ke sana arahnya, infrastruktur, sarana prasarana. Maka dibangun terus ke arah sana. Tapi kalau kita Eropa, itu yang dihitung adalah public utility, public informasi, public transportasi, dan sumber daya manusia. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya? Yang paling penting kalau dilihat sarana prasarana, kalau sumber daya manusianya tidak ditingkatkan bagaimana? Nah, kita mengarahkan ke arah sumber daya manusia, pelan-pelan kita. Maka kalau kita lihat Eropa, lihat public transportasi, ya hebat-hebat. Nah, Jakarta sudah mulai nih mengarah kepada Eropa. Jadi supaya apa? Ada MRT, LRT, ada kereta api dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai mengarah ke sana. Maka radio ini penting juga. Betul. Radio ini adalah public informasi. Nah, ini jangan sampai orang lewat telepon. Nah, kalau Amerika ya telepon. Telepon. Semua orang punya telepon. Nah, kalau di zaman Belanda itu semua di rumah-rumah satu radio. Bisa ditonton sama-sama. Betul itu yang terjadi. Sekarang TV, radio sudah mulai orang sudah tidak tertarik lagi, seorang tertarik dengan handphone. Semua lihat di handphone. Nah, persoalannya jadi individualistis. Betul. Nah, individualistis ini kita hindari di Banten ini. Supaya kita ada kebersamaan. Oke, baik. Jadi kaitannya dengan sekolah udah gratis aman nih Pak. Nih untuk ngomongin Banten nih kita. Ini PAD Banten ini sudah tercapai target atau belum Pak? Dan dari mana saja kira-kira gitu yang kita bisa genjot lagi nih selain misalnya mungkin pariwisata dan lain-lain, itu apa aja Pak sebenarnya untuk? Jadi gini, kalau bicara PAD berarti kan berbicara pembangunan. Betul. Berbicara pembangunan berbeda antara Kabupaten Pandeglang. Ini Pak Dimyati nanti mikirin Pandeglang saja gitu ya. Mikirin Lebak saja. Jadi sehingga kota Tangerang, Tangsel misalnya agak beda-beda. Jadi gini, yang namanya keadilan itu bukan sama rata sama rasa. Betul. Itu keadilan. Keadilan itu hitungannya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Betul. Nah, bagaimana kualitatif itu adalah berbeda-beda kebutuhan. Betul. Antara anak yang satu, ini kan anak-anaknya ada 8 nih. Ada 8, betul. Anak yang satu adalah perlunya misalnya 10, anak yang kedua perlunya 8, anak yang ketiga perlunya 6, anak keempat perlunya 3, anak ke berapa? Ke-5 misalnya perlunya 1, anak ke-6 udah nggak perlu lagi, anak ke-7 lebih kaya dari orang tuanya, ada ke-8 ya, maka yang lebih kaya malah harus membantu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya, bukan kepada orang tua kan udah mampu. Nah, maka kita prioritaskan yang fiskalnya rendah. Itulah keadilan. Jadi kita memberikan kepada daerah-daerah yang memerlukan. Ya, Pandeglang, Lebak, Serang, Kabupaten Tangerang, nah kabupaten inilah yang kita harus support lebih dibandingkan kota-kota. Makanya kenapa didirikan kota? Karena dia welfare. Daerah yang welfare itu adalah daerah yang sejahtera. Nah, sedangkan pedesaan itu namanya rural. Nah, itulah karena pedesaan, maka disitulah ketinggalan apa, baik infrastruktur, juga informasi, teknologi informasi dan lain sebagainya. Maka kita harus bantu daerah-daerah yang rural. Nah, daerah rural nanti kita berikan kue-kuenya lebih besar lagi.
Itu udah sepakati, Pak Andra dengan saya udah sepakati, sehingga kita akan mulai dari desa. Pak Andra orang desa, saya orang desa juga. Jadi kita akan bangun pedesaan supaya pedesaan supaya maju. Nah ini kan kebetulan orang Pandeglang jadi wakil gubernur. Alhamdulillah. Ya, kan? Makanya karena saya orang Pandeglang nanyainnya itu, karena prioritas sih Pandeglang ini masih banyak PR-nya Pak. Terkait PAD, ya sekarang kan baru menjabat. Ya kalau kita mencapai target apa baru di bulan Maret sekarang ini awal. Jadi kita seminggu ya Pak ya? Belum bisa menghitung itu. Target itu nanti di triwulan pertama itu berarti di 1 April bisa ketahuan. Target triwulan pertama itu masuk kan. Nah intinya PAD dari mana saja Pak? Ya dari transportasi, dari pariwisata, dari perizinan dan lain sebagainya. Adalah pendapatan asli daerah. Tapi intinya Banten itu besar. Banten ini kaya, tinggal kita olah demikian rupa untuk kepentingan rakyat masyarakat Banten. Optimislah masyarakat Banten ya Pak ya. Harus optimis. Baru, Masya Allah. Harus optimis. Kita juga sudah live di media sosial kita nih. Kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi sudah menunggu. Ini banyak banget nih. Ntar kita bacain satu ke satu aja atau mungkin beberapa yang kita pilih ya. Dari Deden, Assalamualaikum Pak Wagub, tolong desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang, jalan pelosok desanya dibangun ya Pak. Jalan di Hareup Krakatau rusak lain, bagus, nyahun, tong ka dieu Kak. Rek nanya Pak, eta jalan Kabulagor, iraha cenah rubahna. Wah ini banyak banget yang nanya masalah jalan ya. Oke, Pak Wagub tolong jalan provinsi Cibaliung Curug Umbulan dibangun ya Pak. Kapan nih gebrakannya kayak Pak Wagub Jabar? Cenah rindu punya pemimpin beraksi nyata Pak. Cenah semoga Bapak sama. Oke, amin. Pak bukannya udah gratis sampai SMA? Iya tadi ya sudah disampaikan ya kalau untuk negeri sudah gratis ya, ini untuk swasta. Pak Wagub perhatikan untuk infrastrukturnya dibenahi khususnya Kabupaten Pandeglang. Terus Bapak mudah-mudahan sesuai janjinya direalisasikan. Terus ada lagi ini Pak capek enggak minum dulu cenah. Oke. Pak jalan katanya jalan tol itu gimana? Oke, jalan tol mungkin ini Serang. Segera bergerak Pak, cenah kita butuh orang yang cerdas. Oh ini banyak banget pokoknya, ini yang nonton kita ratusan ya. Dipilih aja, mungkin Bapak bisa yang tadi kaitannya dengan tol mungkin ya Pak. Ya pertama puasa ya. Puasa suruh minum, nanti ada waktunya. Semua ada waktunya. Semua ada timingnya. Jadi ada buka puasa, ada sholat juga sama, ada waktunya. Maka hidup ini harus betul-betul gradual dengan waktu. Waktu juga ada habisnya. Maka harus betul-betul berpacu. Supaya kita bisa terus sehat. Puasa ini sehat sebetulnya. Kenapa? Karena mesin dalam perut tidak terlalu kencang geraknya dibandingkan tidak puasa. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Manfaatkan dengan silaturahim seperti ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Krakatau bisa menampung informasi dari masyarakat tadi dicatat, nanti dikumpulkan, kirimkan ke Kadis Kominfo untuk didistribusikan ke dinas-dinas terkait, apa ke Disdik atau ke PUPR, Perkim, LH dan lain sebagainya. Hingga kalau ada WA, ada informasi seperti itu, segera kita lakukan kerjasama, lakukan kerjasama supaya kita perlu yang namanya mata, kuping, telinga yang bisa sampaikan. Di antaranya adalah radio. Jadi Radio Krakatau bisa menjadi penghubung, penyambung lidah masyarakat untuk Provinsi Banten, apalagi dimyatinya orang Labuan. Ya terus terkait dengan jalan tol, kemarin alhamdulillah sudah dikunjungi oleh Pak Wapres. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun ini kita berharap sudah bisa selesai.
Doakan mudah-mudahan selesai dan bisa digunakan, bisa diresmikan. Ya, target memang bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober tahun ini itu diresmikan. Mungkin itu jalan tol nunggu Dimyati dilantik. Bener. Stay tune dulu. Dan di sini ada Ibu Dewi juga dan Pak Ik juga di support supaya mereka bekerja bisa maksimal. Intinya Banten, insya Allah dengan adanya Banten masyarakat akan lebih baik lagi di tahun ini. Ke depan akan lebih bagus lagi dan lebih sejahtera. Walaupun di masa sulit sekarang ini. Ini masanya masa pemangkasan, efisiensi dan juga refocusing. Oke. Terus ini Pak yang lagi viral sekarang nih kaitannya dengan dilarangnya ada beberapa di daerah Jabar ini kan akhirnya merembet juga ke Banten ya, dilarangnya studi tour ke luar daerah, terus juga kayak wisuda anak-anak TK dan SD gitu ya. Nah ini Bapak sendiri dengan Pak Gubernur seperti apa kebijakannya untuk Banten sendiri? Kalau untuk TK, SD, SMP itu di Bupati dan Wakil Bupati. Saya minta Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota jangan jangan sampai harus mengeluarkan yang namanya instruksi, jangan sampai ada study tour keluar daerah. Keluar daerah ya. Nah kalau untuk SMA, SMK tidak boleh ada study tour keluar Banten, karena itu akan memberatkan yang namanya orang tua wali. Tambah lagi sekarang sikon cuaca, sikon jalan juga, keuangan juga Pak. Sikon keuangan, sikon efisiensi. Tapi artinya jadi sudah dibuat kebijakan dan Kadisdik sudah mengeluarkan surat edaran dilarang untuk study tour keluar Banten. Kalau misalnya Pandeglang ke Carita boleh gitu ya? Boleh. Kalau untuk TK SD, kalau SMA dari Banten. Lebak ke Pandeglang boleh, dari Tangerang ke Pandeglang boleh. Tapi kalau keluar Pandeglang nggak boleh. Tambah lagi kan tidak menguntungkan buat masyarakat Pandeglang. Kan multiplier efeknya bagaimana beruntung untuk Pandeglang. Terus juga kita sekarang ini kan sedang ada banyak musibah, ada banjir, ada longsor, seperti di Labuan juga ada. Nanti kita akan bantu untuk korban banjir. Kita akan bantu nanti. Tahu barangnya di mana tuh? Nanti kita akan bantu. Nanti kita akan bantu kasur, bako dan lain sebagainya, kebutuhan mereka. Tapi kalau berbicara banjir nih Pak, itu kira-kira ini kan mohon maaf di Sentul ini udah menjadi rutinitas ya banjirnya Pak. Jadi bukan semacam bencana dadakan, tapi setiap tahun itu kayak semacam rutinitas gitu banjir. Itu kira-kira solusinya seperti apa itu? Kalau menjadi rutinitas menjadi hiburan. Setiap tahun itu akhir tahun wisata banjir. Wisata banjir. Tapi kita akan minimalis, nanti kita akan minta Kadis PUPR untuk mengecek di lokasi itu. Jadi saya nanti akan perintahkan nanti dari informasi dari Radio Krakatau ini seperti ini, kita akan informasikan Kadis PUPR coba dipelajari supaya tidak terjadi banjir bagaimana. Apakah diperlukan yang namanya tembok penahan tebing, atau ada drainase mampet, atau ada sungai yang terhambat aluran airnya ke laut. Karena itu kan yang teluk itu karena itu dekat laut, jadi airnya harusnya kebuang ke laut, masuk dari laut balik lagi, sehingga terhambat di mana, apakah ada sampah. Nah itu yang kita akan lihat sikon itu sehingga tidak ada banjir lagi. Oke, amin. Kabar baik nih ya buat masyarakat Teluk dan khususnya di BTN Sentul. Tapi memang itu terlalu rendah. Terlalu rendah posisinya di bawah. Sehingga jalan kan di atas. Nah itu di bawah, sehingga di situ memang langganan banjir. Iya, rentan ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kan ada solusi kita. Kalau dialihkan kan mereka nggak mau. Betul. Solusinya adalah mungkin kita bangun tanggul supaya air tidak masuk ke situ. Iya. Nah, ditanya itu juga Pak, ini kan banjir terus kenapa nggak mau pindah-pindah? Kemana kami pindah nate? Gitu. Dan pindah aja ke kantor gubernur. Kalau di sini kan udah nggak banjir Pak di BTN Bang iya, itu.
apa namanya dikeruk gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik, pertanyaannya masih banyak ya, Dok ya? Banyak. Berapa aja? P3K. Oh iya, kaitannya dengan P3K nih Pak. Ini P3K ini riuh ya. Karena memang diangkatnya dari tahun 2024 ya. Semua regulasinya udah berjalan dan rencana awal itu bulan Maret katanya. Dan ternyata katanya dimundurkan sampai 2026. Gimana nih Pak Wagub? Ya, itu kebijakan nasional. Nah, nanti kita teruskan kepada Bapak Presiden. Oke. Oh, kebijakannya pusat Kebijakannya ya Pak ya? pusat, kita akan teruskan nanti mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini P3K diangkat. Saya sih berharap itu. Iya, betul. Karena undang-undang ASN itu kan saya juga ikut membahas undang-undang itu. Sebenarnya P3K itu kalau di Pandeglang itu dulu TKK sebetulnya. TKK, iya betul. Nah, TKK menjadi P3K kan, karena ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kita berharap ya tadi mereka ditetapkan menjadi P3K sehingga mendapatkan take home pay-nya bagus untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Kalau untuk memperkaya diri nggak cukup lah, ya maka kita perhatikan itu. Betul. Nah, di provinsi juga ada P3K. Itu sebetulnya P3K ada di kabupaten kota. Iya. Ada di kabupaten kota yang banyak, maka kasihanlah bupati wali kota itu kasihan. Bebannya berat juga ya Pak ya? Berat sekali. Apa kaitannya dengan kondisi keuangan kita ini kan Pak, rame-ramenya isu katanya kita ini sedang krisis global. Seperti apa sih sebenarnya kondisi negara kita ini Pak? Ya, Boleh memang contekan krisis. sedikit? Jadi kita dolar ini kan naik tinggi, sedangkan kita punya hutang itu dengan dolar. Makanya kalau dolarnya tinggi, Hutangnya jadi itu naik. hutangnya jadi membesar sehingga kita modal keambil untuk biaya hutang sehingga terjadilah efisiensi. Tapi insya Allah ke depan saya yakin dengan kepemimpinan Prabowo Gibran ini akan bangkit kembali. Apalagi saya lihat bagus sekali. Ya, ke depan itu rencana bagaimana meningkatkan pendapatan negara seperti munculnya Danantera itu udah saya rasa sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia akan bangkit. Apalagi sekarang sudah mulai membangun hilirisasi sehingga devisa kita masuk, pendapatan juga besar, optimis lah. Yang tadinya a priori dengan efisiensi, yang tadinya misunderstanding dengan efisiensi, kalau sudah dengar langsung dari Pak Prabowo itu jadi hilang. paham gitu ya Pak. Itu misunderstanding sama komunikasi dan juga salah paham itu akan hancur. Nggak suzon lagi gitu Nggak ya akan Pak? suzon lagi. Karena apa? Karena sudah positif. Oke. Gitu. Oke, satu lagi nih Niatnya Pak. bagus nih Pak Prabowo ini. Wah, luar biasa. Keren ya Pak ya. Keren. Nah ini nih Pak, ada satu lagi. Sebelum kita nanti ini, mohon maaf, ini ada nih Pak. Ini Pak katanya kan yang korupsi itu banyak, uang yang didapatkan, yang ditarik lagi oleh negara itu kemana katanya? Buat bayar utang aja. Itu gimana sih sebenarnya alurnya Pak? Memang uang itu yang disita-sita itu kembali ke negara oleh APH, Kejaksaan, KPK maupun kepolisian, itu kembali ke negara sehingga menjadi pendapatan negara juga. Ya, pendapatan negara yang untuk apa? Untuk merehab atau memperbaiki yang ada. Nah, itu diantaranya. Sehingga, tapi kan tidak banyak juga, karena rata-rata bukan pengembalian keuangan negaranya itu bukan berbentuk value money gitu, bukan uang. Jadi pengembalian itu ada berupa aset, berupa kendaraan, itu sulit juga untuk melelangnya, untuk menjadikan uang itu sulit. Gitu. Kirain Pak kalau korupsi sekian kuadran triliun gitu, baliknya segitu juga enggak ya Pak? Itu hitung-hitungannya beda. Oke, baik. Nah, tapi semua dihitung. Dan sekarang ini penegakan hukum di masa Prabowo ini luar biasa. Ya, kita apresiasi dan luar biasa. Gerak komandonya besar. Pertamina itu korupsinya besar sekali. Langsung kalau niatnya nggak bagus ya main-main di situ, cewek-cewek. Tapi ini kan Pak Prabowo niatnya bagus untuk rakyat, maka kita dukung, kita support. Dan Banten harus ikut anti korupsinya ya. Anti korupsinya, jangan sampai sudahlah yang sudah ke depan ikut gitu. Satu garis
merah putih dengan Prabowo gitu. Oke, luar biasa. Baik Pak, masih banyak sebenarnya mau ditanyain, cuman karena memang saya sudah ditoel-toel. Agenda Bapak juga hari ini banyak ya. Banyak. Buat kakak teteh yang mau ketemu Bapak bisa nanti taraweh keliling ya Pak ya. Nah, ada manfaat Banten, kita mau cek rumah sakit. Oh iya, cek rumah sakit. Rumah sakit SUD Labuan yang di bawah pembinaan Pemprov Banten, insya Allah nanti kita resmikan. Hari ini Nah, resminya. ini juga saya sampaikan kabar baik buat masyarakat Labuan. Kalau ada yang mau melamar pekerjaan, ya itu di RSUD Udah dibuka Pak. Labuan. Kemarin itu udah dibuka terus Tutup tutup lagi. Karena dari Menpan masih Oh, dikaji terkait kebutuhan pegawainya, apalagi ahli kesehatan. Wah, udah itu saya prioritaskan orang Labuan. Oke. Dan saya kasih grade sebelumnya dengan orang luar 30% saya kasih grade. Wih, luar biasa. Jadi Masya Allah. yang apa-apa sudah punya grade 30%. Tinggal cari kalau 100% 70% lagi. Kalau yang lain, kalau mereka misalnya orang Labuan ini nilainya misalnya 6, orang lain nilainya 8, tentu orang Labuan yang dipilih. Wih, Masya Allah. Di jaminan dari Pak Wagub orang Labuan, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Info-info ya kita mau jadi ini. OB. Oke, jadi nanti setelah peresmian hari ini nanti ke Tarling juga kan Pak ya? Ini belum peresmian ya, belum Oh, belum peresmian, peresmian, hanya baru ngecek. Pengecekan. Oke. Termasuk berkunjung ngecek rumah sakit. Ini kan tadinya punya Pandeglang. Betul. Nah, Dialihkan. ya dialihkan oleh Ibu Irna ke Provinsi Banten. Nah, sekarang saya jadi wagub, saya ngecek gitu, ya kan. Bapak-bapak Saya kene. ngecek. Jadi nanti manfaatnya yang penting buat masyarakat. Alhamdulillah. Jadi punya rumah Jadi sakit. jangan ya, jauh-jauh. ego-egoan, yang penting tujuannya. Kayak sama kayak saya dengan Pak Andra. Pada Miati yang dari Cakup jadi Cawagup, ya karena visinya untuk rakyat masyarakat Banten, ya udah oke. Alhamdulillah. Welcome gitu. Demi masyarakat ya Demi Pak masyarakat. ya, nurunin ego ya Pak. Menurut ego. Oke, jadi gitu ya Kakak Teteh, agenda Bapak padat sekali hari ini. Terima kasih sudah mampir. Tapi sebelum closing, Bapak ada himbauan nggak untuk masyarakat yang sedang mendengarkan di Krakatau Radio? Ya, saya kepada masyarakat ya terus melakukan kebaikan, sabar dan terus semangat. Oke, Jadi semangat ya. berjuang terus dan jangan lelah untuk terus berjuang Oke. demi bangsa dan negara, terutama demi agama. Ya, itu saja mungkin. Salam buat semuanya. Iya Pak. Ya, Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kakak Teteh obrolan kita bersama Bapak Wagub ya, Bapak Haji Ahmad Dimyati Natakusuma. Luar biasa. Mari kita doakan mudah-mudahan wakil gubernur kita, bupati kita, wakil bupati kita, semua kepala dinas dan jajarannya sehat-sehat, diberikan kekuatan iman Islam, sehat fisik juga mental menghadapi masyarakat kita dan juga tantangannya, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentunya buat kita dan kemajuan untuk Banten. Amin. Terima kasih, sukses terus buat Bapak dan seluruh jajarannya dan Kakak Teteh di Satu Gunung Ujung Banten. Demikian ya hari ini Una yang bertugas di Krakatau Radio mengaturkan sapunya di pegat simpai patur repata pangdai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Waalaikumsalam.